Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang sudah dukung channel ini, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Jadi berita penting buat kalian semua pengguna MXC ya, khususnya dengan koin Lunch teman-teman. Ini menarik tapi kita harus bahas ya, jangan sembarangan lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya tahu banyak yang pakai MXC, apalagi yang pakai referral saya ya, yang di kolom deskripsi. Eh, ini penting ya, saya akan jelaskan secara detail karena setiap exchange berbeda-beda. Dan buat teman-teman semua yang belum pakai MXC, silakan daftar di kolom deskripsi teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman ya, MXC akan mendukung peningkatan launch ya, dan pembakaran biaya perdagangan launch spot ya. Ini ingat ya, di spot saja, oke, di spot saja. Kalau kalian tanya di spot, berarti bukan di ETF teman-teman ya, atau bukan di perpetualnya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, kita bahas dari sini dulu ya. Soalnya banyak yang request, "Bang, itu gimana gimana?" Orang-orang pada takut ya, pada takut nanti asetnya dikunci dan lain-lain, karena setahu saya di Binance juga seperti itu teman-teman ya. Tetapi sekali lagi, ini adalah hal yang bagus ya, karena akan memperlangka koin launch. Karena sempat saya jelasin kemarin ya, banyak exchange yang sudah melisting launch dan mereka yang nyangkut-nyangkut akan melakukan hal ini. Tetapi karena saya tahu beberapa orang daftar melalui referral saya, jadi saya angkat di Launch ya, bukan di Binance-nya. Oke, untuk mendukung proposal pajak pembakaran ya, atau burn otomatis dari Launch ya, dari komunitas Terra Classic Luna ya, atau Launch ini, MXC akan meluncurkan acara pembakaran terbatas waktu untuk biaya perdagangan spot Launch ya, hanya di spot teman-teman ya, dari fee transaksi ya. Oke, dan launch USDC ya. Jadi kan launch kan di MXC ada dua, USDT sama USDC. Jadi dua-duanya kena juga ya. Oke, untuk periodenya teman-teman ya, 17.00 tanggal 3 bulan 9 ya, sampai 17.00 tanggal 17 bulan 9 WIB ya. Jadi jelas teman-teman ya. Oke. Nah, di sini aturannya ada ya. Jadi perhatikan baik-baik. Ini khusus yang baru gabung di MXC ataupun baru terjun di kripto teman-teman ya. Berdasarkan proposal, tingkat biaya perdagangan spot ya, spot sekali lagi ya, launch USDC dan USDT di MXC akan disesuaikan hingga 1,2% selama periode berlangsung ya. MXC akan menggunakan biaya perdagangan aktual ya, atau aktual yang diterima dari pasangan perdagangan launch ya, USDC dan USDT tentunya. Melanjutkan dengan pembelian kembali pasar sekunder setiap hari. Jadi semua itu teman-teman ya, semua fee transaksi dari launch ya, 1,2% akan dikembalikan ke launch-nya ya, dalam artian dipakai beli launch ya, dipakai pembelian kembali dan akan dibakar teman-teman ya, akan dibakar, kira-kira seperti itu ya. Jadi kira-kira kalian itu nggak akan ada budget lagi gitu loh ya. Ada yang berpikir, "Oh bang, nanti kalau kita transaksi di launch kira-kira aset kita akan terpotong." Soalnya ada yang DM gitu ya, aset kita terpotong ya 1,2%. Bukan seperti itu teman-teman ya, bukan seperti itu. Jadi seperti biasa aja ya, cuma pemberitahuan di sini dari fee transaksinya 1,2% dan akan dipakai pembakaran. Oke. Selanjutnya ya, Terra secara resmi telah memberikan ya alamat pembakaran launch atau kontraknya launch untuk pembakarannya. MXC akan membuat pengaturan untuk mengirim token launch yang diperoleh dari pembelian kembali launch atau buybacknya ya teman-teman. 1,2% ini akan dipakai untuk buyback dan dikirim ke alamat pembakaran launch ya, ke alamat pembakaran resmi yang ditentukan oleh setiap hari. Terkait pengajuan usulan perubahan parameter pajak 1,2%. Ini penting juga. Kita harus bahas ya, soalnya takutnya kalian keliru gitu loh teman-teman ya. Oke, dan di sini ringkasannya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan ini panjang sekali ya, sebelumnya panjang sekali. Kita ambil yang penting-penting saja ya dari sini ya. Transaksi dipengaruhi oleh teks ya. Message send ya, mengirim dari satu dompet ke dompet yang lain. Message multi send, mengirim dari beberapa pengirim atau beberapa penerima ya,
dikenakan pajak 1 kali. Oke, jadi untuk transaksi pengiriman pun kena ya, tapi 1 kali teman-teman ya, beda dengan jual beli ya, pasti kena 2 kali teman-teman. Pakai transaksi DEP ya dan kontrak pintar ya atau smart kontraknya, setiap paket adalah teks diuraikan dan dikenal pajak. Oke, di sini ada message swap pen ya, send, tukar lalu kirim ke dompet lain juga. Oke, pembuatan kontrak pintar baru. Oke, dan di sini ada misal eksekutif kontrak, transaksi kontrak pintar. Oke. Sebagai contoh di sini kami menjelaskan beberapa teks ya. Ke dan dari dompet ya. Binance ke Binance off chain, tidak ada pajak. Oke, kecuali kalau off chain oke lah nggak ada ya. Kecuali ini secara internal memaksa mereka untuk memindahkan cold ke hot wallet, betul. Soalnya takutnya teman-teman, orang-orang, bukan takutnya sih. Ini pandangan kalau seandainya ada yang pakai cold wallet ya. Cold wallet itu off chain ya, atau dia no online ya. Contoh nih, sekarang ada beberapa merek cold wallet ya. Jadi kita bisa menyimpan kripto kita di cold wallet ya tanpa internet ya. Jadi pas kirim dia kayak flash disk, kayak hard disk, kira-kira seperti itu. Itu juga kena teman-teman ya kalau sorry, itu tidak kena kalau off chain ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih jelas teman-teman bisa cek ya di website ini. Tentunya kalian tinggal masuk ke MXC ya. Kalian masuk ke MXC, sorry ya. Kalian masuk ke MXC announcement-nya, MXC announcement, sorry. Dan di sini ada ya. Ada ya yang ini alamat sorry, yang mana tadi ya? Bentar ya teman-teman ya. Ya, yang ini teman-teman ya. Kalian bisa masuk ke sini untuk connect ke website yang tadi teman-teman. Oke, dan di sini terkait Terra secara resmi telah resmi memberikan alamat pembakaran Lunch ke MXC, akan membuat pengaturan untuk pengiriman token Lunch yang diperoleh dari pembelian kembali Lunch sekunder ke alamat pembakaran resmi yang ditentukan setiap hari. Terkait dengan pengajuan usulan ini yang tadi yang website yang tadi saya buka, kalian tinggal klik di sini saja. Dan di sini pelajari lebih lanjut, MXC akan mendukung peningkatan Lunch dan pembakaran biaya perdagangan Lunch spot, teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini sudah jelas. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan kalian nanti sudah terjawab ya. Jadi nggak ada apa-apa dengan aset kalian, mungkin akan dikunci ya, dikunci saja. Kalaupun dikunci periodenya ini ya, dari tanggal, kalau Binance belum tahu sampai berapa ya. Tapi saya jelaskan di MXC karena saya tahu kalian banyak yang pakai MXC. Di sini periode acara 3 yang ke-9 sampai 17 yang ke-9. Sekitar berapa ya? Sekitar 2 minggu ya. Sekitar 2 minggu mungkin akan ditutup aset kita ataupun di-upgrade, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada masalah teman-teman ya. Yang masalah hari ini saja harga Lunch turun 5% ya. 5%. Saya takutnya ya. Jadi gini, mungkin teman-teman berpikir, wah nanti ini aset kita gimana dan lain-lain. Yang saya pikir positif aja teman-teman ya. Ketika dibuka ya, ini akan terjadi pelonjakan besar-besaran di Lunch ya. Mungkin akan seperti itu karena orang akan berpikir, wow ini akan jadi aset yang bagus. Karena yang membantu pembakaran exchange langsung ya, belum ada yang seperti itu ya. Kira-kira seperti ini dulu infonya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, dan selamat malam.